Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man malah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fillah, Bapak Ibu-ibu, saudari sekalian yang saya hormati. Sampailah kita kepada kajian ke-20. Kajian ke-19 di mana telah kita dibawa oleh penulis tentang pengakuan Ja'far bin Abi Thalib tentang keburukan bangsanya, menyembah berhala, berzina dan lain-lain, saling menuduh dan lain-lain. Lalu datangnya Nabi Muhammad SAW. Beliau hijrah ke Ethiopia atau Habasyah dan berdialog dengan raja yang adil, ya, Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Dialognya kita lanjutkan insyaallah. Penulis yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA melanjutkan tulisannya, yakni Ja'far radhiyallahu anhu terus menyebutkan beberapa ajaran pokok dalam Islam. Nah ini, setelah menjelaskan keburukan, menjelaskan diutusnya Rasul dan menjelaskan ajaran pokok. Kemudian Ja'far radhiyallahu anhu melanjutkan, fasadaqnahu, ya, wa amanna bih wa taba'nahu ala ma ja'a bihi minallah. Fa'abadna Allah wahdah falam nusriku bihi syai'a wa harramna ma harrama alaina wa ahlalna ma ahalla lana fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna fatanuna an dinina liyarudduna ila ibadatil awthani min ibadatillahi ta'ala wa nastahilla ma kunna nastahillu min khaba'ith falamma qaharuna wa zalamuna wa dayyaqu alaina wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladika wahtarnaka ala man siwaka waragibna fi jiwarika warajawna an la nuzlama indaka ayyuhal malik. Ya, Ja'far radhiyallahu anhu melanjutkan ucapannya, penjelasannya, ya, tentang bangsanya, perbuatan buruknya, kaumnya, dan diutusnya Nabi dengan ajaran-ajaran yang sangat baik. Maka kami pun membenarkannya, yaitu membenarkan Rasul yang telah mengajarkan sholat, zakat, ibadah kepada Allah saja, beriman kepadanya dan mengikuti apa yang beliau bawa dari Allah Azza wa Jalla. Kami pun mulai hanya menyembah Allah Azza wa Jalla semata, tidak menyekutukannya dengan selainnya, mengharamkan apa saja yang Allah haramkan atas kami, serta menghalalkan apa saja yang Allah halalkan kepada kami. Salah satu bentuk penyembahan di sini dijelaskan sangat penting, saya kasih penjelasan. Ya, Ja'far menjelaskan ibadah juga menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, itu bentuk ibadah juga. Namun ternyata kaum kami malah memusuhi kami, menyiksa kami, serta memaksa kami untuk meninggalkan agama kami, untuk kembali menyembah patung, dan untuk kembali melakukan keburukan-keburukan yang dulu pernah kami lakukan dengan berbagai cara. Ketika mereka mulai menindas kami, menzalimi kami, mempersempit ruang gerak kami, dan menghalangi kami dari agama kami, maka kami pun meninggalkan negeri kami. Kami telah memilihmu daripada raja lainnya, karena kami sangat ingin hidup berdampingan denganmu, dan karena besar harapan kami
untuk tidak terzalimi di sisimu, wahai raja. Ya, ini penulis menurunkan dari Sirah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 336 dan Ibnu Ishaq meriwayatkannya dengan sanad yang bersambung. Begitu. Demikian keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas beda sekali. Sebelum diutus seperti itu gambarannya, dan setelah diutus cahaya kemana-mana dari ya habis gelap terbitlah terang. Ini tepat penggambaran ini. Ya, habis jahiliyah terbitlah ilmu, ya, kecerdasan, keimanan, ketakwaan, tauhid dan lain-lain. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembacaan tentang keadaan kaum Arab sebelum Islam, yaitu setelah Ja'far hijrah dan sahabat-sahabat yang lain ke Habasyi. Ada juga penulis yaitu Ustadz Firanda menyisipkan satu kisah di mana yang sangat kisah proses seorang mencari hidayah, yaitu kisah Salman Al-Farisi dalam mencari hidayah Islam. Nah, ini sangat menarik, sangat bermanfaat untuk orang-orang yang ingin hijrah dari syirik ke tauhid, dari bid'ah ke sunnah, dari maksiat ke taatan, dari penyimpangan kepada kebenaran dan seterusnya. Mari kita simak. Beliau Ustadz Firanda menjelaskan kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad nomor 23.737. Sanad hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Arnaud. Ya, kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu membuktikan kepada kita akan sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dahulunya adalah seorang majusi. Majusi itu penyembah api. Yang menyembah api. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bukanlah pengikut majusi biasa, ya, melainkan merupakan orang yang dipercaya sebagai pelayan api yang bertugas menyalakannya dan menjaganya agar tidak padam. Posisi tersebut adalah posisi yang amat mulia bagi umat majusi, ya, karena menyembah api menjaga Tuhan. Tuhannya dijaga jangan sampai mati. Ini kan aneh kan? Bukannya Tuhan yang menjaga, tapi Tuhannya harus dijaga jangan sampai mati. Di mana akalnya? Itulah kalau kebodohan begitu, emang bodoh. Ya, orang-orang syirik menyembah batu, menyembah pohon, menyembah hewan, tuh bodoh. Nih, coba menyembah api dan terus jaga air apinya jangan sampai mati. Kenapa Tuhan gak bisa jaga dirinya? Ajib. La haula wala quwata illa billah. Singkat cerita, timbul ketertarikan pada hati Salman radhiyallahu anhu terhadap cara ibadah orang-orang Nasrani, yang akhirnya membuatnya pergi dari negerinya untuk mempelajari agama Nasrani lebih dalam. Berangkatlah Salman radhiyallahu anhu dari negerinya Asfahan ke negeri Syam yang merupakan pusat kegiatan umat Nasrani, ya. Nasrani dulu berpusat di Syam. Sampainya di Syam, ia bertemu dengan pendeta Nasrani yang paling mulia. Lalu tinggal beberapa saat bersamanya di gerejanya. Akan tetapi seiring perjalanannya waktu, Salman radhiyallahu anhu pun menyadari bahwa si pendeta tersebut adalah penjahat berbaju pendeta. Ya, dia menghasung manusia untuk bersedekah, namun ternyata harta yang terkumpul dari jemaat malah digunakan untuk dirinya sendiri.
Dikisahkan bahwa harta simpanan tersebut mencapai 7 peti besar yang dipenuhi emas dan perak. Salman Al-Farisi pun geram radhiyallahu anhu, dan akhirnya membongkar aib ini kepada jemaat setelah si pendeta tersebut meninggal. Salman Al-Farisi memperlihatkan gudang emas dan perak itu kepada mereka. Para jemaat pun marah besar. Mereka pun menyalib jenazah si pendeta dan merajamnya dengan batu. Ya, sudah mati disalib dan dirajam. Lalu diangkatlah pendeta lainnya sebagai pengganti pendeta tersebut. Pendeta yang kedua ini benar-benar seorang yang saleh, hingga Salman Al-Farisi pun sangat mencintainya dan terus menyertainya selama beberapa waktu. Ketika pendeta tersebut akan meninggal, Salman Al-Farisi pun memintanya untuk mengarahkannya kepada pendeta baik lainnya. Si pendeta pun menjawab. Nah, ini pendeta jujur nih. Ya. Apa jawaban pendeta itu? Ketika sang murid pengikutnya minta nasihat kepada siapa dia bermulazamah, istilahnya begitu, belajar. Wahai anakku, coba lihat dia memanggilnya anak. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui orang lain yang masih beragama sepertiku di zaman ini. Ya, susah dulu beragama yang benar. Nah, sebagaimana pendahuluan dari kutipan Ustadz Firanda, susah dan terpencar-pencar. Nah, ini pendeta ini mengakui hal itu. Sungguh manusia telah mengubah dan mengganti agama ini. Nah, di sini pendeta tersebut mengatakan agama ini telah dirubah. Mereka semua telah meninggalkan ajaran agama yang benar, kecuali seorang lelaki yang kuketahui di Mosul. Ya, ada masih sisa, yaitu di Mosul. Itu daerah-daerah situ juga. Silakan lihat peta itu. Maka Salman pun radhiyallahu anhu bergegas pergi menemuinya. Dan ternyata lelaki tersebut memang benar-benar saleh seperti sahabatnya. Salman radhiyallahu anhu pun menyertainya selama beberapa waktu. Hingga ketika telah dekat ajalnya, Salman radhiyallahu anhu pun memintanya untuk mengarahkannya kepada pendeta baik lainnya. Si pendeta ketiga ini pun menjawab, demi Allah, aku tidaklah mengetahui ada seorang pun yang masih berpegang teguh dengan ajaran seperti kita, kecuali seorang Nusyaibin. Pergilah engkau padanya. Ya, begitu. Silsilahnya begitu. Ya, Salman orang yang gigih mencari kebenaran. Ya, mencari hidayah. Hidayah itu dicari sebagaimana Salman. Ya, kalau nggak belajar, ini lama-lama hidayah bisa hilang. Nggak sholat, nggak datang pengajian yang benar, nggak baca buku dan lain-lain, nggak menuntut ilmu, lama-lama hidayah yang sudah ada pun bisa hilang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kalau Salman ini belum dapat hidayah, tapi dia proses mendapatkan hidayahnya, dijalankan. Kita lanjutkan, itu dari saya. Lalu Ustadz Firanda melanjutkan tulisannya. Salman radhiyallahu anhu pun pergi ke Nusaybin. Malulah wahai diri kepada Salman. Ya, nah ini bahasan Ustadz tentang Salman. Malulah wahai diri kepada Salman radhiyallahu anhu. Lihatlah bagaimana Salman radhiyallahu anhu memperjuangkan hidayah, sementara kita mengabaikan buku-buku ilmu yang berada di rumah kita. Lihatlah bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berjalan dari suatu negeri ke negeri yang lain untuk benar-benar mengenal agama Allah Azza wa Jalla, sementara kita masih bermalas-malasan dengan segala gadget canggih yang kita miliki. Astagfirullah. Ya, ini perasaan Ustadz Firanda ya, mengkisahkan perasaannya setelah membaca kisah Salman Al-Farisi yang sahih ya. Gitu, dan saya pun begitu merasa seperti itu.
Ya kalau Ustadz Firanda yang doktor dan menulis banyak tulisannya, ceramahnya juga berperasaan seperti itu, siapalah saya, siapalah Anda ya dibanding beliau yang tawadu. Semoga Allah membalas kebaikan beliau menulis ini dan mengilhamkan, ya istilah Allah mengilhamkan melalui tulisan beliau agar kita seperti Salman yang mencari hidayah. Walaupun lahir dalam keadaan Islam, tapi harus dijaga, dicari hidayah itu. Baca buku-buku, ya kalau memang gadget nggak bisa ditinggalkan, gunakan gadget untuk keperluan mencari hidayah, menambah ilmu. Ya begitu dari saya. Sesampainya di Nusay bin Salman radhiyallahu anhu pun mendapati bahwa laki tersebut benar-benar seorang yang saleh. Salman radhiyallahu anhu pun menyertainya selama beberapa waktu. Hingga ketika telah dekat ajalnya, Salman pun radhiyallahu anhu memintanya untuk mengarahkannya kepada pendeta baik lainnya. Si pendeta keempat ini pun menjawab, ya sudah 4 pendeta. Beliau radhiyallahu anhu menemuinya, berusaha bermulazamah. Demi Allah, pendeta keempat ini, 4. Aku tidaklah mengetahui ada seorang pun yang masih berpegang teguh dengan ajaran seperti kita, kecuali seorang di Amuriyah. Pergilah engkau padanya. Lalu pergilah Salman ke Amuriyah. Ia pun menyertai laki tersebut sembari berniaga. Perniagaan Salman radhiyallahu anhu sangatlah berhasil, hingga ia memiliki sapi dan banyak harta. Hingga ketika ia telah dekat ajal, lelaki tersebut, Salman radhiyallahu anhu pun memintanya untuk mengarahkannya kepada pendeta baik lainnya. Si pendeta kelima ini pun menjawab, ya ada 5 pendeta nih. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak lagi mengetahui seorang pun yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama kita ini. Kan tapi suatu saat akan datang seorang nabi yang diutus dengan agama Ibrahim. Dia akan muncul di negeri Arab. Dia menerima hadiah namun tidak menerima sedekah. Di antara 2 bahunya terdapat cap kenabian. Jika engkau mampu untuk mengikutinya di negeri tersebut, maka lakukanlah. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ini hidayah, ya. Ketemu orang jujur, pendeta jujur yang membuka rahasia, ya, yang mungkin banyak diumpeti oleh pendeta-pendeta lain yang tidak jujur. Pendeta jujur ini berkata yang akan menjadikan Salman berjalan lagi mencari hidayah. Pendeta jujur ini menyatakan akan datang seorang nabi, bahkan di ciri-cirinya dijelaskan singkat padat. Yang akan datang seorang nabi yang diutus dengan agama Ibrahim. Berarti Salman dan pendeta ini mengenal Ibrahim alaihissalam, karena ada di Bible, ya di kitab-kitab mereka mungkin sudah tidak asli, tapi ada nama Ibrahim, Abraham, mereka mungkin ya agama Ibrahim. Dia akan muncul di negeri Arab. Dia jujur nih, di negeri Arab, agama Ibrahim di negeri Arab. 2 indikator. Dia menerima hadiah. 3. Namun tidak menerima sedekah. 4. Di antara 2 bahunya terdapat cap kenabian. 5 tanda yang mudah dihafal, ya, yang berbekas menghujam di hati Salman, seorang yang gigih mencari hidayah. Ya, apa tadi? Agama Ibrahim. Kedua, di negeri Arab. Ketiga, menerima hadiah. Keempat, tidak menerima
sedekah. Kelima, ada tanda kenabian. Yang 5 ciri ini dibawa oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu kita lanjutkan. Ustadz menulis, meninggallah lelaki tersebut. Salman Al-Farisi pun radhiyallahu anhu tetap tinggal di Amuriyah beberapa saat sembari mencari tahu jalan untuk menuju ke negara Arab, ke negeri Arab. Artinya beliau jauh ini, ya, berpikir terus bagaimana menuju negeri Arab. Hingga suatu hari Salman radhiyallahu anhu bertemu sekelompok pedagang yang akan menuju negara Arab. Nah, itulah hidayah berproses. Salman radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, bawa aku ke negeri Arab dan aku akan memberikan kalian semua sapi dan hartaku. Ya, uang, harta, sapi dan lain tidak ada artinya dibanding azam, keinginan Salman menemui hidayah, sumber hidayah. Ya, ini perjuangan, ini yang mengagumkan. Ya, bawa, ambil nih harta. Ya, Salman sudah dapat didikan yang bagus dari pendeta-pendeta yang bagus. Di sini juga menunjukkan belajar kepada ustadz yang bagus, akhlak, akidah, manhaj, akhlak, amal, sholatnya bagus, ya begitu. Ya, semoga kita dapat guru-guru kita yang baik, yang bagus, sebagaimana Salman mendapatkan pendeta-pendeta yang jujur, gitu. Ini akan mempengaruhi ke depan perjalanan hidup agama kita. Ya, bawalah aku ke negeri Arab dan aku akan memberikan kalian semua sapi dan hartaku. Mereka pun menyetujuinya. Ya, dari sini dibahas oleh Ustadz. Lihatlah bagaimana pengorbanan Salman untuk mencapai agama ini. Ya, sesampainya mereka di Wadi Al-Qura, suatu tempat di utara kota Madinah. Ya, ternyata mereka mengkhianati Salman radhiyallahu anhu. Mereka malah menangkap Salman radhiyallahu anhu lalu menjualnya kepada seorang Yahudi sebagai budak. Salman radhiyallahu anhu pun mulai menjalani hari-harinya sebagai seorang budak dengan penuh kesabaran. Padahal ia sejatinya merupakan seorang bangsawan Persia. Ia melalui semua ujian tersebut dengan penuh ketulusan demi menanti kabar gembira yang dijanjikan gurunya di Amuriyah. Ya, tidak selalu happy ending, dan ini bukan ending, bukan akhir yang ada pada Salman karena masih berlanjut. Tapi sedih ya, sudah bayar lalu dijual. Ya, ini sungguh-sungguh celaka orang yang seperti ini, keluar dari perjanjian dan menjual, yang menjadikan orang merdeka jadi budak. Itu kejahatan sekali. Suatu hari sepupu majikan Salman, ya ingat Salman sedang jadi budak nih. Suatu hari sepupu majikan Salman radhiyallahu anhu, ya, datang dari Madinah. Ia merupakan seorang Yahudi yang berasal dari Bani Quraizah. Ia pun membeli Salman radhiyallahu anhu dan langsung membawanya untuk melayaninya di Madinah. Ketika melihat Madinah, Salman radhiyallahu anhu pun langsung mengetahui bahwa inilah tempat yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh gurunya di Amuriyah. Jadi Salman orang pintar walaupun budak, ya dia bekas orang besar di Persia. Ya, mulazamah kelima, pendeta jujur. Ya, ada pendeta yang tidak jujur, ada, ya, sisanya jujur. Salman pun menetap di Madinah sebagai seorang budak dengan penuh kegembiraan dan menanti perjumpaan dengan sang Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengutus rasulnya di Mekah. Ya, Salman radhiyallahu anhu menuturkan, Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Azza wa Jalla pun mengutus Rasulnya di Mekah, sedangkan aku sama sekali tidak pernah mendengar namanya, lantaran kesibukanku sebagai seorang budak. Ya budak kerja aja, disuruh aja. Bernama budak nggak pernah nyuruh kali. Ya memang nggak pernah nyuruh, disuruh. Ini itu oleh tuannya. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, ini proses hijrah Rasulullah. Saat itu aku sedang berada di pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan beberapa pekerjaan. Ya, Rasulullah masuk Madinah nih. Ya, Salman sedang bekerja di pohon kurma di atas. Tiba-tiba datanglah sepupu majikanku dan berkata kepadanya, ya, antara majikan dan sepupunya, semoga Allah membinasakan kabilah Aus dan Khazraj. Lihatlah bagaimana mereka berkumpul di Kuba untuk menyambut seorang lelaki dari Mekah yang mereka anggap sebagai nabi. Ya. Mendengar kabar tersebut, seluruh tubuhku pun bergetar hebat, ya, karena bertahun-tahun dengan seluruh perjuangan beliau Salman radhiyallahu menunggu berita ini, ya. Para tuannya di bawah nggak tahu, ya, di balik jiwa Salman seorang budak ini siapa. Dia orang besar, bekas pembesar, ya, cuman takdirnya yang harus dilalui sebagaimana Yusuf alaihissalam, takdirnya harus dipenjara, ya, dijual jadi budak begitu, ya. Yusuf untuk jadi nabi jadi budak dulu, di rencana pembunuhan dan lain-lain. Salman untuk menjadi sahabat besar, salah satu sahabat yang berilmu, ya, seperti itu. Nah, ini dari saya, ya. Mendengar kabar tersebut, seluruh tubuhku pun bergetar hebat, sampai aku hampir jatuh dari pohon dan menimpa majikanku. Aku pun bergegas turun dari pohon kurma dan bertanya kepada sepupu majikanku, apa yang kamu katakan tadi? Wah, ini budak, ya. Ya, kalau sekarang ART kayak gitu kan mungkin tuan akan marah. Apa yang kamu katakan tadi? Ya, lupa kalau Salman nih seorang budak, dirinya lupa saking bahagianya mendengar berita itu. Terus apa kata tuannya? Majikanku pun marah dan memukulku dengan keras sambil membentak, hei,